Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali ya, bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan layanan konseling bimbingan klasikal. Oke, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Erlan, gimana hari ini, aktivitas hari ini? Alhamdulillah lancar, Ustaz. Baik. Tadi sudah jajan tadi waktu kelumpuhan pertama? Sudah? Wah, mantap, keren. Ada yang merasa tidak nyaman? Tidak ada. Aman semua? Aman. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai, Ustaz, panggil dulu ya nama-nama satu persatu absen kehadiran teman-teman di sini di 10F. Ketua kelas berapa yang tidak masuk? Ya, siapa-siapa yang tidak masuk, biar Ustadz cross check sekalian nama-nama yang tidak hadir hari ini. Rivian Batu Atas, terus siapa? Terus Laude Fauji, ya. Itu saja. Muhammad Kevin Maulana. Oke. Yusda Tuahun. Fadli Lananang. Oke. Dan siapa lagi? Aji Kurumla. Oke, baik. Mana Aji Kurumla? Dia nomor. Oh, ada siswa baru ya? Iya. Oh, iya. Aziz, siapa namanya? Alzik Rumah. Oke. Ya. Oke, terima kasih ya untuk informasinya. Oke, baik. Anak-anak sekalian, sebelum kita memulai kegiatan bimbingan klasikal kita, saya meminta kepada ketua kelas untuk memimpin doa ya. Semoga kegiatan kita hari ini diberikan kelancaran ya. Semoga apa yang nanti kita berbagi di sini, berkomunikasi sini, ada nilai-nilai tambahan untuk bermanfaat untuk kita semua. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih ketua kelas sudah membersamai kita dalam sesi doa. Oke.
Ustadz buka dulu ya materi kita di PPT ya. Oke. Jadi anak-anak sekalian, inilah profil saya. Saya akan melaksanakan kegiatan layanan bimbingan konseling ya terkait dengan layanan BK, yaitu bimbingan klasikal. Bimbingan klasikal itu layanan yang dilaksanakan guru BK di dalam kelas untuk menyampaikan hal-hal informasi terkait dengan materi-materi sesuai dengan perkembangan Anda. Nah, kali ini Ustadz akan menyampaikan materi top topik kita hari ini, yaitu siap juara, kuasai teknik dasar public speaking. Oke, jadi Ustadz harap Anda ini mampu untuk nanti kedepannya itu mampu untuk dapat berbicara di publik. Ya, ada teknik-tekniknya ternyata. Anda sudah tahu teknik apa yang nanti harus dikuasai seseorang? Teknik untuk berbicara. Ada yang sudah tahu belum di sini? Mau cari tahu? Oke, mari kita masuk ke materi. Sebelum kita masuk ke materi, kita ice breaking dulu ya. Ya. Jadi ice breaking kita ini yaitu judul tepuk semangat. Oke? Ustadz putar ya. Ini gimana nih? Nah, ini nanti bisa kita sama-sama. Ini contoh yang nanti kita praktekkan dalam speaking kita. Oke, sudah? Bisa? Bisa. Oke, sama-sama kita tepuk semangat. Persiapkan diri Anda, silakan geser kursi Anda ke belakang biar. Oke? Ustadz putar sekali. Kita ini nanti selanjutnya baru kita praktek tepuk sebenarnya yang biar menyemangati kita hari ini sebelum kita belajar public speaking. Ya. Ding ding ding. Ding ding. Semangat, oke? Nah, Ustadz mau lihat kita sudah bisa ya? Bisa. Oke. Ustadz juga. Ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding dung, dung dung dung, ha aha, ha aha, ha aha, semangat. Sekali lagi? Sekali lagi. Ya, biar kita semangat. Ayo kita sekali lagi. Tunggu. Oke. Ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, aha aha, aha
Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Nah, ini dari berdasarkan hasil identifikasi Ustadz selaku guru bimbingan konseling, ya, hasil kebutuhan dan observasi yang Ustadz lakukan, ya. Anda ini kan siswa baru kelas 10 yang dari masing-masing dengan latar dari sekolah asal yang berbeda-beda. Kita dikumpulkan di sini tentunya membutuhkan yang namanya public speaking. Kita harus mampu berkomunikasi dengan orang yang baru kita kenal, ya kan? Ya. Ini butuh adaptasi, butuh keilmuan yang minimal dasar lah supaya kita bisa mampu berkomunikasi dengan orang. Makanya materi ini harus Ustadz sampaikan kepada Anda siswa baru masuk ke jenjang SMA dengan berbagai macam latar belakang, entah itu dari keluarga, latar belakang yang nanti ada di pengalaman-pengalaman sebelumnya di sekolah asal. Nah, makanya ini harus Ustadz sampaikan biar kita itu mampu beradaptasi dengan orang. Makanya harus butuh dasar public speaking, dasar komunikasi berbicara dengan orang lain. Nah, tentunya kalau kita sudah menguasai dasar-dasar ini, tentunya kan nanti diimplementasi di dalam proses pembelajaran nanti apabila metode yang dilakukan guru-guru mata pelajaran Anda, ya, metodenya adalah diskusi. Bagaimana Anda bisa mampu mengeluarkan ide dan pendapat Anda kalau Anda belum menguasai public speaking. Nah, ini penting. Makanya ini topik yang harus utama, yang harus Ustadz ingin sampaikan kepada Anda biar Anda memahami terkait dengan bagaimana kita mampu berkomunikasi dengan orang lain. Apalagi kita ini semua baru berkenal. Ustadz juga baru kenal Anda juga baru kenal, belum begitu utuh mengenal kesempurnaan. Kecuali butuh waktu yang panjang baru kita bisa saling mengenal dengan baik. Tapi dengan adanya public speaking, kita mampu memperkuat lalu memperdekat itu hubungan silaturahmi kita dengan orang lain dengan cara berkomunikasi dengan baik. Oke. Kita lanjut. Nah, ini rencana pelaksanaan layanan klasikal kita. Yang pertama, peserta didik mampu memahami pentingnya public speaking dan berani mempraktikkan teknik dasarnya. Yang kedua, tujuan khusus itu kognitif nanti yang nanti Anda bisa dapatkan, ya, Anda bisa nanti menjelaskan pengertian dan 3 teknik dasar public speaking. Yang berikutnya, peserta didik Anda nanti menunjukkan sikap antusias dan berani mencoba praktik public speaking. Dan yang ketiga, untuk psikomotor Anda akan mampu mempraktikkan teknik dasar public speaking dalam simulasi berbicara selama 1 sampai 2 menit. Ini tujuan pelaksanaan layanan ini. Jadi ini adalah terkait dengan profil pelajar Pancasila yang nanti Anda pahami, ya, dengan topik besar bahwa bernalar kritis, kreatif, dan mandiri. Nah, ada pertanyaan. Apa itu public speaking? Ada yang bisa jelaskan? Oke, silakan. Siapa? Joko. Oke, silakan Joko. Apa itu public speaking? Jangan pernah, ini kita sudah mencoba ini termasuk public speaking kita, ya. Public itu apa? Publik, public. Orang lain, public itu bisa orang lain. Ini kan istilah bahasa, ya. Speaking itu apa? Speaking itu berbicara.
Lalu apa itu public speaking? Berbicara dengan orang lain gitu. Apa itu public speaking? Berarti berbicara di depan. Oh. Coba menurut saya ada yang lain? Hilang saja. Fundamental yang sangat diperlukan untuk menunjang prestasi akademik dan non-akademik peserta didik. Oke, berikan apresiasi untuk Joko. Nah, dia berupaya, Joko dia berupaya untuk memberikan keyakinan penuh kepada kita bahwa public speaking itu dengan secara bahasa publik, ya, bahasa publiknya dia menggunakan bahasa ilmiah. Berarti cuma bukan, jadi bahasa publik kita itu bisa secara ilmiah, bisa bicara sehari-hari, tidak mengganggu itu. Yang penting apa yang kita sampaikan public speaking kita itu tadi dia bisa dimengerti orang, lalu orang memahami begitu. Joko ini dia public speakingnya dia menyampaikan dengan secara ilmiah. Loh, berarti pengertiannya adalah itu secara ilmiah. Tapi jangan pernah ragu, itulah orang punya masing-masing punya penyampaian. Tapi penyampaian itu juga bisa down apabila kita menyampaikan itu tidak punya teknik. Gitu. Kalau kita tidak punya teknik, otomatis nanti kita akan down, akan hilang, akan terbata-bata. Dipahami tuh? Nah, ada kata kuncinya public speaking itu. Pertama itu berbicara di depan orang lain. Berbicara di depan orang lain itu hati-hati, kita harus memahami orang. Orang ini jangan begini, misalnya kita berbicara di orang lain. Lu dari mana? Cara menyampaikan. Kalau sama-sama kata orang, saya bikin diri kayak kata dia, saya bikin diri kayak dengan orang. Down nanti pada akhirnya kita itu. Nah, penyampaian public speaking itu dia kita harus lihat kondisinya gitu. Jangan cuma asal secara ini ternyata kita gue dari, tapi logatnya logat logat Ruta. Gue dari Rutai begitu. Jadi gue tapi masih pakai ai atau logat Tanjung. Maaf ya, bukan musuhnya itu. Jadi kita menyampaikan sesuatu itu harus punya, itu kan nanti bisa down publikasi kita nanti pada akhirnya. Nah itulah hal-hal yang nanti kita pelajari. Yang berikutnya gambarannya bahwa public speaking itu menyampaikan ide atau pengaruh atau memberikan informasi. Kita memberikan informasi supaya orang nanti akan terpengaruh dengan kita apa yang kita sampaikan itu. Kalau misalnya Anda ini misalnya pindahan dari Jawa lalu ke sini, lalu Anda berdialek Jawa, mungkin saya apa-apa, gue. Orang memahami itu. Toh? Kalau pindahan Ale dari Tanjung sana atau dari Ruta datang sini lalu Anda gue. Berarti public speaking penempatan yang nanti salah. Nah, gitu. Jadi nanti dia mempengaruhi, ada perubahan pengaruhan terhadap cara komunikasi kita. Yang berikutnya, public speaking ini bukan bakat. Dia ini bukan bakat. Bukan kata beta harus kejar itu public speaking, bukan. Dia itu bukan, ibaratnya bukan suatu yang kayak bakat minat kita itu kan apa, kayak contohnya kayak apa? Bakat Anda apa misalnya gitu. Ada pertanyaan, apa bakat Anda? Olahraga. Ya olahraga itu bakat. Tapi public speaking ini dia bukan bakat, dia adalah keterampilan. Dia adalah keterampilan yang bisa harus kita latih. Makanya public speaking itu cara melatih diri kita untuk berkomunikasi. Siapa bilang saya tidak bisa public speaking? Ya kalau kita mencoba melatih diri kita di depan kaca atau di mana, pasti kita bisa. Nah makanya kalau di acara-acara, kegiatan-kegiatan resmi begitu, di suara bagus.
biasanya dia punya bawa cara bagus ya. Dia ada menerapkan public speaking, ilmu dasar public speaking. Biasanya dia jawab pertanyaan waktu diskusi bagus ya. Dia ada sedang memahami cara bagaimana memberikan informasi kepada orang pada saat diskusi. Tapi secara keilmuan kita harus mengerti dasar-dasarnya itu apa. Itu yang nanti kita mau ingin lanjut, mau ingin tahu dasar-dasarnya seperti apa? Iya. Nah, ini secara gambaran ilmiahnya bahwa seni dan keterampilan untuk menyampaikan pesan atau gagasan secara lisan di depan umum atau audiens ya, dengan tujuan menginformasikan, menghibur atau mempengaruhi orang lain. Seperti itu. Oke? Itu public speaking. Pahami? Oke. Kita lanjut. Lanjut. Mengapa penting public speaking? Ayo. Dari Ustaz sudah kasih contoh. Apakah penting ini public speaking? Siapa yang bisa ini? Hah? Saya. Siapa? Arvel. Alfred. Silakan. Public speaking itu penting karena manusia itu makhluk sosial dan akan selalu sampai dia mati nanti berkomunikasi dengan orang lain. Berarti penting ya? Oke, kita berikan apresiasi kepada Alfred. Ada lagi yang lain bisa berkomunikasi dengan Ustaz? Bisa. Mengapa penting? Ayo, ada lagi? Berarti sebagian orang masih belum memahami dasar-dasar public speaking. Dia tidak mampu untuk mengutarakan. Dia masih ragu-ragu. Ya kan? Berarti otomatis Anda public speaking belum mengerti. Siapa? Akbar. Penting kesing? Penting. Mau siap mencoba untuk berlatih? Siap? Siap. Kita harus siap untuk berlatih diri kita. Minimal jangan di sini nanti. Tapi di depan kaca di kamar kita harus berbicara. Minimal. Karena apa? Itulah dasar. Tapi nanti Ustaz makin penasaran ini. Ustaz lihat kalian makin penasaran. Ini sebenarnya dasarnya apa sih? Dasar public speaking ini sebenarnya apa? Oke, kita lanjut. Penting ya, ingat bahwa publikasi itu public speaking itu penting. Nah, ini Ustaz ada memberikan gambaran sedikit. Ada presentasi di kelas, ada diskusi kelompok, memimpin rapat OSIS, wadah mengekspresiasi pendapat, meningkatkan rasa percaya diri. Ustaz bilang kata mengapa penting? Iya, Anda ini kalau yang percaya diri, Ustaz tanya begini, cuma Edward saja, siapa? Alvin saja yang bisa sampaikan. Padahal cuma hanya simpel. Kalau mau bilang, kalau berani percaya diri itu bilang, penting Ustaz. Dia lantang, penting. Kenapa tidak penting? Karena itu kata manusia harus butuh komunikasi dengan orang lain. Selesai. Kalau orang itu dia mampu untuk menyampaikan public speakingnya bagus. Orang karena ini orang takut. Gitu. Makanya harus ada dasar-dasarnya. Nah, ini kita bungkus bahwa penting ya. Semua itu akan nanti. Tapi kita harus memahami 3 dasar public speaking. Siapa yang bisa tahu? Siapa yang tahu? 3 dasar ini apa sih? 3 dasarnya apa? Sudah tahu? Mari kita kupas satu persatu. Ini kontak mata. Gitu. Tahu kontak mata? Ya. Kontak mata ini. Hah? Gimana? Semangat? Ustadz harus menguasai kontak mata Anda supaya Ustadz yang
Kenapa penting? Siapa yang bisa tahu? Kenapa kontak mata? Apa alasannya kenapa harus kontak mata? Contohnya seperti apa? Kenapa harus mata itu kita harus penting? Lalu bagaimana mata itu, peran mata itu dalam public speaking itu harus apa? Dia harus bagaimana? Dia mau kemana? Siapa bisa jawab? Nah, silakan. Siapa? Ika. Ika. Oke, silakan Ika. Ada biar bisa lebih percaya diri. Kontak mata biar Bisa lebih percaya diri. lebih percaya diri. Oke, kita berikan apresiasi untuk Ika. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Nah, mata itu penting. Jangan kita gini, dalam menyampaikan komunikasi dengan orang lain, jangan ke bawah, jangan ke dinding, jangan ke atas, jangan ke kiri kanan, jangan. Lihat, mata itu fokus di audiens. Semua orang. Bisa, kenapa tidak bisa? Kita harus melatih diri kita. Sekarang ini kan Anda dalam proses belajar. Anda ada dalam lingkungan masyarakat, walaupun ini keluarga ya, keluarga Mandua, Maluku Tengah, ada teman-teman, ada guru-guru. Kita berkomunikasi dengan orang, belajar, pastikan bahwa kita mata itu jangan begini. Jangan. Kalau kita mau cerdas dalam menyampaikan, dalam berpublic speaking, dan orang pasti menghargai kita, dan kita tidak lagi ada yang namanya gugup apa semua itu hilang. Tapi kalau Anda dapat panggil dari Ustaz saja, sama sebagini, berarti sudah selesai itu. Anda tidak secara tidak langsung menutup diri Anda untuk public speaking, berkomunikasi dengan orang lain. Itu secara tidak langsung itu Anda menciptakan diri Anda, menanamkan karakter supaya Anda itu tidak mampu berkomunikasi dengan orang lain. Itu salah. Perbiasakan supaya Ustazah tanya, "Sia, manganggan tua." Taman bicara apa? Tatap dia, perhatikan dia. Mata itu penting. Jangan gini bilang, "Ustaz tatap beta sampai itu semalu lah." Nah, gitu. Ambil yang positifnya, bukan berarti tatapan itu lalu ketun tatap sinis lalu misalnya antara sesama jenis ya. Ini tanda kutipnya bahwa misalnya Anda sesama jenis lalu tatap dia, nanti bisa juga ada punya batasan lah begitu. Apabila kita sudah sama-sama ingin berkomunikasi, kesepakatan itu lahir bahwa kita ini harus sementara berkomunikasi saling ini, berarti otomatis kita harus tatap orang itu. Jangan cerita begini, nanti orang bilang pasti menilai dia ini secara keilmuan public speaking dia tidak mampu berkomunikasi dengan, tapi nanti secara psikologi dia itu orangnya menunjukkan orang yang munafik, bisa berkata-kata yang tidak dusta, yang dusta, karena dia ini tunduk, nah, bisa nanti secara psikologi orang menafsirkan gitu. Tapi seharusnya kita mampu, mata itu kita harus fokus kepada audiens di mana saja, gitu. Oke? Pahami? Kontak mata, kemudian intonasi. Siapa yang tahu intonasi? Seperti apa? Coba, silakan siapa? Siapa? Anda siapa? Biar semua tahu. Rianita. Rianita. Oke, silakan. Intonasi itu perlu karena supaya orang lain dapat memahami kita dengan cara bahasa yang Oke, berikan apresiasi luar biasa kepada Dita. Oke. Terus apa itu intonasi? Silakan. biar orang lain bisa pahami gitu apa Ya. itu. Dengan intonasi bisa mampu memahami kita. Ya. Oke, ada lagi yang lain? Dan karena kalau terlalu cepat dia nanti orang tidak akan mengerti apa yang kita. Ya, kalau diucapkan orang tidak akan mengerti apa yang kita sampaikan. Kalau terlalu terburu-buru. Kalau terlalu buru-buru. Jadi intonasinya itu harus pelan-pelan, begitu. Oke, kita sepakat. Nah,
berbicara intonasi, inilah Ustaz sementara biar memberikan teknik dasar intonasi. Intonasi itu berbicara dengan suara. Ini suara kita itu. Tadi kan Ustaz ada ambil pelan, ada yang perlu ditinggikan. Coba Anda lihat di orang yang memberikan sesi-sesi acara itu. Yang pembawa acara, ya kan? Ada intonasi yang nanti Anda lihat di situ. Nah, itu yang harus Anda lihat dan Anda bisa praktekkan gitu. Sekarang kita public speakingnya kita ini mau kemana? Sesama antara siswa, berarti jangan kita public speakingnya keilmuan public speaking pembawa acara. Jangan. Kita harus belajar menetapkan belajarnya sekarang kita tujuan utama kita mau public speaking ini kita mau belajar menjadi pembawa acara. Berarti kita lihat cara-cara teknik dasar, 3 teknik dasar ini sudah Anda kuasai, lalu intonasinya nanti seperti apa, isinya itu nanti baru kita pelajari. Misalnya dibuka dengan apa, diawali dengan apa gitu. Selanjutnya bahasa tubuh. Ada yang tahu bahasa tubuh? Oke, silakan. Orang nanti yang akan perhatikan kepada. Oke, kita berikan apresiasi untuk ini. Ya, ada lagi yang lain? Silakan. Coba yang lain dulu. Ayo. Coba, apa tuh? Ya, jadi teknik ketiga dasar yang harus kita miliki itu bahasa tubuh itu biar kita itu jangan, karena kalau tubuh kita kalau kaku, tubuh kita tidak ada ekspresinya, tidak ada gerakan kayak Ustadz gini. Nah, ini adalah bahasa tubuh yang harus Ustadz sampaikan supaya Ustadz jangan cara menyampaikannya supaya biar rileks, biar santai. Gitu. Jadi bukan anak-anak sekalian contoh, gitu. Anak-anak sekalian saya baru mata begini, mata ke bawah atau ke langit. Anak-anak sekalian hari ini kita pelajari. Nah, berarti kan Ustadz tidak mampu menguasai dasar mulai dari mata, dari tubuh, dari suara lah ya. Suara itu dia datang terus begitu. Sepintarnya orang dia berilmu tapi dia tidak mengerti teknik dasar itu, mata kita, lalu kemudian intonasi bicara kita yang harus kita sampaikan dan gerakan tubuh kita, dia pasti orang tidak memahami apa yang dia sampaikan. Dan tentunya pasti orang tidak menghargai dia. Gitu. Jadi pasti orang bilang, bicara apa? Gitu kan? Dipahami toh? Ada pertanyaan di sini sampai di sini? Ada pertanyaan? Oke, silakan. Ustaz bisa memberikan contoh sederhana berbicara di depan publik kalau sedang memimpin acara sekolah. Contoh? Ya, contoh. Ya, contohnya Ustadz mau praktek. Ya, Cara memimpin acara gitu. Jadi MC. Ya, nanti kita praktekkan sebentar. Mau cari tahu toh? Mau pengen tahu bagaimana nanti kita ambil topik apa, lalu nanti baru kita praktekkan. Yang itu nanti sesi berikutnya. Waktu kita ini cuma 40 menit. Kalau Ustadz praktek nanti kita langsung praktek nanti nih waktu kita cuma 40 menit untuk kita Ustadz menyampaikan materi ini. Kita lanjut dulu, nanti baru kita sesi praktek ya. Ada mau yang ditanyakan terkait dengan 3 teknik 3 dasar ini? Kita sepakat? Sepakat? Pemahaman ini Anda sudah ada dimengerti? Paham toh?
Berarti kita lewati saja. Ini Ustaz sudah, intonasi itu adalah suara, bahasa tubuh. Seperti apa yang tadi sampaikan, berdiri harus tegak, jangan bungkuk, jangan. Nah, itu ciri-ciri yang tadi Ustaz dipahami toh, sudah dipahami semua. Kita lanjut dengan kesimpulan dan ajakan. Oke, siapa bisa memberikan kesimpulan dari materi dari teknik 3 dasar ini? Hah? Ada yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa nggak? Nah, kesimpulannya ternyata teknik dasar, 3 teknik dasar public speaking adalah: pertama, kita harus menguasai pertama apa? Kontak mata. Yang kedua, yang ketiga, itulah kesimpulan dari pembelajaran kita. Hah? Jadi itu yang harus Anda pahami, teknik dasar untuk nanti kita terapkan dalam memahami cara berkomunikasi dengan orang. Nah, untuk itu Ustadz ingin Ustadz ajak Anda untuk harus kuncinya apa? Latihannya bisa sama-sama keturang, bisa dibuka kaca, bisa. Sekarang Anda mau public speaking ini, Anda mau berkomunikasi dengan orang lain ini di momen apa? Sebelum kita tampil, kita harus lihat kontak mata kita harus lihat apa? Intonasi kita punya berbicara, harus kita tahu bahasa tubuh kita. Misalnya Anda minta pendapat, beta ini mau tampil di acara orang kawin, beta dapat diamanakan jadi MC di orang kawin. Nah, kalau Anda 3 teknik dasar ini Anda baca baru Anda tulis, tetap akan komunikasi Anda itu tidak akan tersampaikan ke orang. Orang tidak akan biasanya, jadi intonasinya itu pasti akan beda. Lalu kemudian bahasa tubuhnya, kalau dia kaku, nanti suasana acara itu tetap akan tidak bagus. Hasilnya nanti tidak bagus pada akhirnya. Anda juga misalnya jadi di dalam diskusi, Anda sebagai moderator, Anda kalau tidak kuasai audiens dengan tatapan mata Anda, oke. Bisa kita praktek? Oke. Ustadz minta ada topik. Mau pilih mana topik mana yang kita mau praktekkan? Hah? Hobi saya. Nah, pelatihannya begini. Ustadz minta 3 orang, 2 orang bersedia sebagai siapa yang bersedia? Katakan saja, nanti kita belajar sama-sama. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Bisa. 5. Di sini. Ayo. Juga tuh. Gini begini saya, menghadap gini biar teman-teman lain semua lihat. Oke. Sini, 3. Oke. Begitu. Sudah siapa, Pak? Ayo, oke. Nah, kita ini jadi topiknya itu apa? Yang mau dipilih tadi? Topiknya? Hobi saya. Nah, jadi prakteknya begini. Ini kan kita belajar bagaimana menyampaikan hobi saya kepada orang lain.
Anda menyampaikan dengan 3 dasar teknik tadi kepada coba 4 orang di sini, 1 orang di sini. Supaya bisa ini. Kita mau mulai, siapa yang duluan? Siapa yang mau duluan? Oke, silakan sekarang yang ini 4 sini. Atau menghadap kamera lah begini. Oke, yang ini di sini. Yang mau praktek yang ini di sini lah gitu biar sini. Harus sini. Di situ. Oke, kita praktek. Oke. Silakan. Ya. Bagaimana Anda ungkapkan mulai dari 3 teknik tadi kita harus dilakoni, harus ditunjukkan kepada orang supaya Anda itu jangan terlalu kaku dengan teman, jangan bicara santai, komunikasikan bahwa hobi saya itu hobi saya ini. Mulai entah itu dari bahasa Anda itu mau informasi yang Anda mau sampaikan itu mulai dari salam dengan mengucapkan buka dulu dengan salam, ya silakan. Oke. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Sini saya akan menjelaskan tentang hobi saya. Hobi saya yang pertama yaitu menggambar. Karena waktu senggang atau di waktu luang, saya suka menggambar. Menggambar apa gitu. Terus yang kedua saya suka jaga lari. Karena setiap pagi atau sore kalau ada waktu, saya sering lari untuk kesehatan. Terus yang ketiga yaitu mendengarkan musik. Musik apa saja yang itu enak didengar. Hobi saya cuma segitu saja teman-teman. Sekian, terima kasih sudah mendengarkan saya. Coba Anda simpulkan bagaimana untuk penilaian Anda terhadap apakah 3 teknik 3 dasar itu dia sudah sampaikan? Sangat jelas. Anda mampu menguasai, Anda mampu menerima apa yang disampaikan, dimengerti? Dengan apa? Tadi dengan bahasa tubuhnya dia yang tatapannya tidak tatapan begini ke bawah. Ya kan? Intonasi bahasanya teman-teman ada intonasi. Oke? Coba antara kelompok 4 siapa yang mau maju untuk mempraktekkan. Silakan mau sampaikan sesi liburan favorit kah, cita-cita mau ceritakan cita-cita atau apalah. Ini contoh saja, topiknya contoh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menceritakan cita-cita saya yang dari dulu sampai sekarang, yaitu menjadi abdi negara. Saya ingin mengabdikan diri dan melanjutkan pendidikan saya seterusnya setelah keluar dari SMA. Saya ingin meneruskan cita-cita saya di akademi militer, dan dari situ saya akan mendapatkan pangkat yaitu letnan 2. Sekian dari saya. Waalaikumsalam. Oke. Kita berikan aplaus untuk kita semua. Ada lagi? Oke, silakan. Oke, fokus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya mau menceritakan tentang liburan yang jadi liburan itu kan kata saya bikin apa-apa karena ini kan sama teman-teman dari Maluku tuh aja datang pakai bahasa Maluku aja ya jadi kan pas liburan itu biasa kapan liburan paling pas semester toh semester libur itu waktu saya di sekolah sampai nggak apa-apa nah atau
pilih, mau bikin apa? Kalau mau bikin liburan, mau tidur, atau mau apa, pokoknya terserah kamu mau bikin apa. Tapi kalau beta itu lebih memilih biasanya pilih pantai, soalnya kan ada di situ banyak macam belinya pak, makan ada, minum ada, mandi ada, jadi pantai itu lengkap. Habis itu juga kadang kita suka pergi ke kasur, saya suka tidur. Pulang dari pantai, sudah capek, langsung tidur, sudah tidur. Jadi nggak boleh. Nanti besok, kegiatannya yang bikin lagi, baru lagi. Tapi intinya ada kegiatan tidur. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan aplaus. Oke. Sudah mewakili? Bisa mewakili apa yang disampaikan? 3 teknik dasar sudah digunakan? Digunakan ke saya? Kan masih kaku? Masih kaku? Tidak, lancar itu. Ayo, tak lalu goyang. Ayo, coba yang bagaimana? Coba yang bagaimana? Kalau Ustadznya sudah bagus, teknik untuk menyampaikan. Mulai, ayo. Jangan ragu, jangan takut, bro. Bala. Seng ada cerita salah di sini. Kita praktek, lalu nanti untuk nanti memastikan bahwa Anda itu sudah mampu kuasai 3 teknik dasar ini, ya Anda latihan. Kuncinya kan Ustadz bilang tadi, melatih diri. Itu saja. Karena ini bukan suatu bakat atau apa, ini cuma hanya apa? Ini hanya apa? Iya. Dia bukan bakat, tapi dia adalah keterampilan. Keterampilan. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad dan saya sini ingin menceritakan tentang diri saya dan diri saya. Dan diri saya itu ingin menjadi dokter. Kenapa saya ingin menjadi dokter? Karena saya itu suka tentang penelitian dan tentang jadi setelah SMA, tapi saya ingin melanjutkan ke universitas kedokteran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, kembali. Sini terakhir. Sabar dulu, ketemu. Jadi, siapa? Akbar masih terlalu kaku. Dan kalau Ustadz, ya, Ustadz guru psikologi, Ustadz tahu. Kalau orang yang kaku tadi mulai dari 3 dasar ini, karena 3 dasar ini kalau dia tidak kuasai, dia kaku begini, kayak gini, itu pasti dalam pembawaan public speakingnya masih lemah. Belajar. Siapa apa? Ustadz apresiasi buat Anda berani untuk mau mencoba untuk mau, oh iya ternyata Ustadz Bas sampaikan bahwa ternyata untuk katoran berkomunikasi itu harus menggunakan teknik ini, harus katoran upaya harus ada gerakan, bahasa tubuh kita, harus intonasi kita, harus mata kita, harus fokus ke audiens, ke orang yang kita mau bicarakan itu saja. Latih setiap aktivitas, mau pergi di kantin bicara-bicara dengan orang itu bicara-bicara biasa itu, latihakan. Usi belanja apa tadi? Usi makan apa? Bagi-bagi saja dulu. Itu. Jangan ketemu lapas, ambil 3 teknik dasar ini terus, begitu. Latih diri Anda. Supaya nanti, insya Allah nanti ada manfaatnya. Anda nanti mau tampil di orang tidak ada lagi kaku. Tidak lagi insya Allah. Ustaz sudah pernah yang namanya melewati itu. Anda mau diminta jadi moderator, Anda langsung sudah siap. Tinggal tanya, apa sesi acaranya? Sudah, katong kembangkan sudah. Itu langsung dengan sendirinya, karena katong susah grogi, sendirinya itu apa pengetahuan dia langsung buka katoran punya yang tadi dulunya katong belajar itu semua langsung dia masuk ke ilmuwan katoran itu langsung. Yang bikin katong saya mampu berpikir mengungkapkan ini karena katong kaku, katong gugup, gitu. Jadi tidak ada orang yang bodoh. Semua itu akan ada terekam di katong punya otak. Cuma bagaimana cara untuk mengeluarkan tadi katong punya keilmuan tadi itu, teknik public speaking kita harus kuasai. Itu saja. Ini bekal untuk Anda nanti ke depan sampai nanti Anda menjadi keluar nanti dari sini, Anda akan ada di tengah-tengah masyarakat dan Anda
sudah mampu menguasai mulai dari belajar dari sekarang ini, insya Allah Anda sudah mampu untuk tampil di depan orang. Jangan pernah ragu. Yang pasti sudah memahami keilmuan public speaking. Terakhir, coba. Joko. Nah, Joko ini kalau Ustadznya secara psikologi juga masih malu-malu lah, masih takut-takut lah. Public speaking harus perlu belajar banyak. Sayang masalah, kita ini tahapan belajar. Buat apa kita ada di sekolah? Untuk mendapatkan pengetahuan gitu. Jangan pernah itu yang namanya itu bilang malu mau ungkapkan apa sesuatu gitu. Silakan. Lapas kawan, lapas. Ayo. Ayo. Silakan mulai. Silakan ambil judul, topiknya apa terserah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Teguhayo. Saya akan menceritakan tentang hobi saya. Hobi saya suka bernyanyi. Ketawa. Pada waktu luang saya akan bernyanyi di ruangan kelas. Dengan suara yang sangat berbeda. Oke. Tepuk tangan. Oke. Jadi kalau Ustadz ingin tidak ada yang salah dalam praktik ini. Cuman tadi sempat Ustadz sampaikan bahwa dalam posisi berkomunikasi kita harus tempat public speaking kita itu harus tempatkan di mana. Kalau versi siapa? Joko, itu versinya di nanti stand up comedy. Bisa. Oh? Nanti itu di situ. Tapi kalau sebisa, nanti kalau di posisi di secara ini mungkin di diskusi siapa? Fauzan, mungkin lewat diskusi atau di gambar-gambaran umum gitu. Di komunikasinya dengan orang di luar. Tapi kalau Joko tadi karena ekspresinya itu begini, dia harus mengeluarkan teknik dasar yang memang harus lucu. Dia baru jangankan mau ketawa. Jangankan mau berbicara, orang sudah ketawa, belum bikin apa sudah ketawa. Nah, itulah keterampilan dasar public speaking dia, karena dia bahasa tubuhnya harus dia melucu. Harus intonasi bahasanya harus dia tertawa, dia harus ada gaya-gaya. Nah, berarti kan dia ada dalam posisi stand up comedy. Jadi semua itu tidak salah yang Anda praktikkan itu. Cuman tempatnya untuk melakukan public speaking tadi itu pada tempatnya, kesimpulannya itu. Oke? Silakan kembali ke tempat. Oke. Sekarang kita masuk ke LKPD kita. Silakan isi nama, lembar kerja peserta didik ini, apa pemahaman apa yang Anda sudah dapatkan hari ini, apa yang Anda sudah pelajari, nanti tinggal diisi. Oke. Satu menit bisa? Bisa.
apa saja yang ada di Anda punya pikiran, silakan isi saja, enjoy saja, bukan sebagai penilai. Ustadz cuma hanya Anda menginformasikan kepada Ustadz bahwa apa yang hari ini Anda dapatkan, kita pelajari bersama-sama ini, Anda memahami gitu. Mulai dari tahapan pengertian sampai ke tahapan praktek ini, coba mengkonfirmasi kepada Ustadz, biar nanti Ustadz memahami Anda dalam penyampaian topik public speaking. Insya Allah nanti kalau ada waktu, ya, nanti Ustadz nanti ada setelah public speaking ini biasanya itu ada yang namanya itu mengatasi demam panggung. Tahu demam panggung kok? Nah, itu juga, itu salah satu juga yang membuat kita itu demam. Belum apa kata sudah gini, belum berbicara lah. Nah, itu nanti insya Allah nanti di sesi-sesi selanjutnya saya juga nanti akan menyampaikan itu biar Anda itu soal teknik dasar public speaking Anda mantap. Lalu kemudian demam-demam panggung itu yang keberanian Anda itu ada secara psikologi, secara keilmuan bagaimana mengatasinya. Terus ini ada lembar evaluasi diri Anda wajib untuk memberikan Ustadz biar mampu mengetahui ya Ustadz biar mengetahui mengevaluasi diri Ustadz juga Anda juga mengevaluasi diri Anda terkait dengan topik pembelajaran hari ini, topik layanan klasikal hari ini, konseling klasikal hari ini. Ini cuma diisi saja sesuai dengan petunjuk. Diisi ya, lembar evaluasi hasil layanan bimbingan klasikal diisi sebagai bahan evaluasi diri kita bersama. Untuk dibaca petunjuknya, biar jangan lupa tulis nama, kelas, tanggal, kegiatan layanan bimbingan konseling klasikal. Ini hari tanggal berapa? Oh, 2. Ini hari tanggal 28. Sesuaikan dengan tanggal ya hari ini. Karena ini format yang sudah Ustadz buat, Ustadz belum isi tanggalnya. Eva tanggal berapa? 28 Agustus 2020 berapa? 25 bicara. Oke. Yang sudah kumpul. Ya, isi evaluasi diri tinggal poinnya berapa. Ada petunjuknya evaluasi diri. Ini ada petunjuk ini. Baca petunjuk di atas itu. Petunjuk pengisian itu kan ada di bahasa itu. Jadi dibaca semua. Petunjuk yang evaluasi itu baca petunjuknya itu tinggal jadi ada skornya itu ada skornya itu kalau 1 itu tidak sesuai, 2 itu kurang sesuai, 3 itu sesuai, 4 itu sangat sesuai. Pertanyaannya ada nomor 1 sampai nomor 6. Bukan nilai itu ya, yang 1 itu tidak sesuai. Apa tanggapan dari nomor 6? Paham?
Tahu pertanyaan tabel evaluasinya itu kan pernyataannya itu ada nomor 1, 2, 3, 4. Mau belikan skor penilaian berapa? Skor penilaian 1 itu tidak sesuai, kurang sesuai, sesuai, sangat sesuai. Hah? Tidak usah. Yang di lembar evaluasi yang tanggal itu saja, yang nanti Anda isi. Yang kalau yang di Ustadz punya tanda tangan itu biarkan kosong saja dengan tanggalnya. Yang penting di lembar evaluasi itu kan ada tanggal itu. Anda isi tanggal hari ini. Oke, yang sudah selesai bisa Ustaz ambil. Hah? Tanggal berapa? Ini hari tanggal berapa? 28 hari Kamis toh. 28 Agustus 2025. Oke. Itu dicentang saya dibaca itu sudah? Oke, makasih. Jangan lupa tulis nama ya. Ya, oke, makasih. Ini kita berefleksi saja. Tidak perlu takut, tidak perlu, ini bukan suatu penilaian, ini hanya latihan dasar biar Anda memahami bekal Anda untuk nanti digunakan di sesi-sesi diskusi. Nanti digunakan di sesi-sesi mungkin komunikasi dengan teman, orang yang baru kita kenal. Kita mau bergaul dengan orang harus memiliki teknik dasar public speaking. Sudah? Oke. Oke, sama-sama. Ayo, ayo, cepat, cepat. Kapal sudah mau berangkat, ayo. Iya. Iya, berarti lebih mengerti. Apa yang telah Ustaz sampaikan itu kan berarti sudah mampu di ini. Jadi kan itu kan sudah sesuai. Contoh, saya memahami pengertian dan pentingnya public speaking mengikuti layanan ini. Apa sudah memahami nilainya berapa? Kalau sudah memahami sesuai, sangat sesuai atau sesuai kasih. Mau bilang tidak, tapi tidak apa-apa, itu kan nanti jadi bahan evaluasi Ustadz, begitu. Oh, berarti nanti dalam penyampaian layanan konseling berarti harus tambah lagi dorong supaya bisa dong memahami. Mungkin dengan video kah tekniknya, bukan dengan ini. Bukan dengan PowerPoint kah, atau mungkin dong teknik-teknik apa yang harus Ustadz mau sampaikan kepada Anda biar Anda mudah memahami. Kayak ini. Saya menyadari bahwa rasa grogi atau tidak percaya diri adalah wajar dan bisa diatasi dengan latihan. Ya, kalau dia tidak sesuai, kalau dengan latihan yang sesuai, ya taruh. Kalau memang iya harus sesuai dengan latihan, ya kita harus sesuai. Gitu. Kalau dengan latihan yang sesuai, ya mungkin pemahaman Anda biar kata saya latihan atau saya ada masalah, bukan suatu penilaian apa. Tapi Ustadz mau mendapat konfirmasi bahwa oh ternyata dengan metode latihan saja bukan mendapatkan ini. Oke, mari silakan. Oke, dua-dua langsung biar jelas. Oh belum, ayo. Jangan terlalu banyak dipikirkan, isi saja. Tulis saja, jangan terlalu ragu. Tulis isi. Waktu kita makin hari makin menipis, kita harus, Anda juga harus mau laksanakan sholat dua. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Jangan ragu, jangan dipikirkan. Diisi, bukan suatu penilaian. Oke?
Iya pas harus. Sudah, nanti saya ambil di tempat saja. Duduk di tempat saja, duduk. Oke? Ayo, ayo, ayo. Ayo Om Joko, ayo. Oke, habis ini kita mau ice breaking atau mau tutup juga? Ice breaking lagi? Nah, kita lihat waktu. Ayo. Jangan dipikirkan, diisi. Jadi itu cuma hanya evaluasinya tuh pertanyaan-pertanyaan untuk Anda, pengetahuan Anda yang apa yang hari ini Anda dapat hari ini. Gitu. Ustadz mau mendapat informasi itu lewat evaluasi supaya Ustadz bisa berevaluasi bahwa oh ya ternyata Anda sudah sampai tingkat pemahaman. Ayo. Ayo, ayo, ayo. Oh ini. Bisa apa gambar? Bagus banget. Bisa apa gambar? Iya ada penonton. Bagus banget. Ayo, ayo, ayo. Joko cepat, Joko. Joko habis ini pimpinnya ice breaking. Kenapa harus pakai tipex? Tulis saja apa yang ada di otak kamu, tulis saja, tulis. Perlu ini, jangan bilang anggap salah. Silakan Anda juga proses pembelajaran. Anda harus berani untuk menjawab itu dengan jujur. Tulis saja, sehingga ada nilai. Yang penting Anda tulis nanti untuk persoalan nanti dia punya kata-kata itu bagus. Nanti Anda berproses untuk belajar. Ayo. Begini. Gitu kan Pak? Barang gerakan ini kan gini komunikasi publik juga, ini dasar juga. Ya, kan? Jadi begini, bahasa tuh itu juga kayak gini, tanpa suara toh, begini. Itu otomatis itu kan juga manggil. Jadi jangan coba-coba, toh kalau ketemu ada begini-begini, lalu orang datang perkata orang, itu bahasa tubuh dalam berkomunikasi juga. Jangan usah berpikir, usah pikir. Sudah, cukup. Sini sudah. Terlalu lama. Ini. Baca bye-bye. Kenapa harus pakai tipex? Oke. Kita ice breaking dulu. Satu kali lagi. Ada yang mau yang lain? Ada yang mau ciptakan yang lain? Ice breakingnya? Kamu pakai tadi? Tadi saja. Kayaknya yang tadi enak deh ya. Ayo berdiri. Oke. Mungkin sampai di sini ya. Layanan klasikal, bimbingan klasikal hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan terkait dengan topik Anda siap ya tampil untuk public speaking. Selanjutnya Anda siap? Anda siap untuk
mempraktekkan banyak latihan di rumah? Oke, Ustadz tunggu hasil perjuangan Anda, kerja keras Anda biar tampil di depan umum itu luar biasa. Oke, kita berikan aplaus untuk kita semua. Oke, baik, ketua kelas, untuk menutup sesi ini kita berdoa bersama kembali. Semoga apa ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat bagi diri kita, bagi orang lain, bagi lingkungan sekitar kita. Amin amin ya rabbal alamin. Silakan sikap berdoa kita pimpin. Kita berdoa. Kita menyelesaikan pembelajaran hari ini. Marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.